Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, Maha Bijaksana dan tak pandang tempat dan suasana. Untuk yang kedua kalinya, sholawat beriringkan salam, marilah kita curahkan kepada putra padang pasir, pahlawan revolusi Islam yang bermandikan darah berhujankan panah, yakni Habibina wa Syafi'inna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Etika Bisnis dan Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Fazlillah, sebagai moderator, dan pemateri ada Nuriyah, Nurul Selvi Anggraini, dan Nurul Habibah. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Revolusi Industri dari Masa ke Masa. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Nuriyah, kepadanya dipersilahkan. Jadi revolusi industri 1.0 yaitu tentang tenaga manusia tergantikan mesin, tenaga, uap, dan air. Pada revolusi industri 1.0 atau revolusi generasi pertama merupakan revolusi pada tahap awal yang terjadi pada abad 18, di mana pada tahun itu banyak pekerja yang masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Namun setelah terjadi revolusi industri pada tahun 1784, semuanya berubah. Tenaga hewan dan manusia tidak lagi digunakan, mengakibatkan banyaknya pengangguran, walaupun jumlah produksi meningkat. Penemuan mesin uap juga membuat meningkatnya perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat, sehingga dapat membuat sebuah perubahan baru yang akan melahirkan kembali sebuah revolusi industri dengan perkembangan yang lebih maju. Revolusi 2.0 yaitu tentang revolusi teknologi. Pada masa revolusi teknologi terjadi pada perkembangan industri yang sangat cepat, terutama di negara-negara koloniali seperti Inggris, Prancis, Amerika, Jerman, dan Jepang. Setelah revolusi pun menyebar hingga seluruh Eropa dan Amerika, revolusi industri 2.0 atau sering disebut revolusi teknologi terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 dengan ditandai munculnya listrik yang membuat biaya produksi jauh lebih murah dari sebelumnya pada tahun 1870. Baiklah, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Nurul Habibah, kepadanya dipersilahkan. Kemudian ada revolusi industri 3.0 atau revolusi digital. Sebelumnya, pada revolusi industri 2.0, proses produksi barang masih membutuhkan tenaga manusia. Namun setelah revolusi industri 3.0 awal tahun 1970, tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan terlalu banyak, dan pada revolusi industri 3.0 ini menandakan bahwa abad industri perlahan berakhir, kemudian digantikan dengan abad informasi. Adapun beberapa inovasi dan kemajuan pada periode industri 3.0 ini antara lain yaitu ada teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan yang terakhir itu adalah inovasi dan pengembangan sumber energi baru. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 atau cyber teknologi. Perbedaan yang mencolok dengan revolusi industri tahap sebelumnya, yaitu revolusi industri 4.0 ini diikuti teknologi baru dalam data science, kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak 3 dimensi, dan teknologi nano. Kehadirannya begitu cepat. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Disebut revolusi teknologi karena terjadinya otomatisasi pencatatan di semua bidang. Di
semua bidang industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Baiklah, pemateri terakhir dari kelompok 1 ini yang akan disampaikan oleh Ruri Selvi Anggraini, kepadanya dipersilahkan. Yang selanjutnya ada revolusi industri 5.0 atau era smart society. Secara umum, perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di Indonesia dapat dikatakan belum terimplementasi secara sempurna. Namun, konsep tentang society 5.0 ini sudah terlebih dahulu diperkenalkan oleh Jepang ke Indonesia. Society 5.0 sendiri merupakan sebuah konsep di mana pengembangan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence diorientasikan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Berbeda dengan konsep di revolusi industri 4.0, di mana teknologi yang dikembangkan berorientasi pada produktivitas proses bisnis. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data, serta robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Konsep revolusi industri 5.0 ini merupakan konsep yang secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi sebenarnya revolusi industri 5.0 ini bukanlah hal yang baru, karena merupakan antitesis dari revolusi industri 4.0 atau perubahan peningkatan revolusi industri 4.0 di era yang kembali pada masa industri ini. Terima kasih. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.